Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ya, sesuai materi terakhir kita sudah belajar terkait web service, kemudian cara koneksi dan truth atau create, read, update, delete database. Kemudian sudah saya minta untuk laporan progres web service-nya sama web service lanjutannya ya. Nah, di sini saya harapkan web service yang sudah dikerjakan kemarin sudah selesai waktunya, maka hari ini kita akan coba bagaimana mengakses web service itu dari Flutter ya. Nah, kita coba nanti kemarin kalau nggak salah mahasiswa ya. Nanti kita coba yang pertama ini yang halaman biodata mahasiswa akan kita isi dengan list data mahasiswa ya. Kemudian nanti juga akan kita buat form tambah sama ubah dan hapus gitu ya. Nah, hari ini nanti mudah-mudahan minimal kalau kita bisa sampai ke tambah ya tambah, kalau misalkan tidak sampai nanti minimal bisa ke tampil data dulu aja ya. Oke, saya buka dulu projectnya yang kuliah ya. Oke, kemarin kuliah, kemudian oke ini ya. Nah, di sini di dalam folder lib kemarin kita sudah punya satu main ya. Nah, kita coba kalau kita lanjutkan di sini nanti takutnya jadi panjang banget. Kita akan membuat file baru ya. Kalau dari programnya ini berarti nanti data mahasiswa. Oke, kita coba di folder lib ya. Di folder lib sebelah kiri itu diklik kanan, new file. Nah, kita akan buat satu kelas ya. Kita buat satu kelas, nanti kita coba namanya misalkan mahasiswa ya. Oke, seperti ini sebenarnya hampir sama sih, kita copy aja. Oke, kita buat kelas mahasiswa ya. Karena kelas M-nya dibiasakan besar. Mahasiswa kita turunkan dari stateless ya. Stateless with get. Oke, itu kita save dulu aja. Namanya mahasiswa dot ya. Oke. Kemudian kita coba buat sebuah tampilan dulu ya. Oke. Tampilan nanti berupa list aja yang sederhana dulu. Kita buat override dulu. Ini sebagai komentar sebenarnya. Override. Good. Boleh ngopi dari yang file sebelumnya ya. Konten. Ini bukan konten ya, kontak. Pilih kontak ya. Oke, kita buat return. Kita gunakan scaffold. Oke, scaffold kemarin ada barnya atau headernya ya, sama bodinya. App bar kita isi dengan app bar. Oke, isinya adalah
berupa tulisan dulu aja. Oke, title itu T-nya berapa? 1 ya. Title ya, oke. Teks misalkan kita kasih nama data mahasiswa. Ini sebenarnya copy dari yang sudah ada bisa sih sebenarnya. Halaman biodata. Halaman biodata. Nah, ngopi dari sini bisa sebenarnya. Oke, tapi oke. Nah, dari sini. Tapi ini biarkan aja ya. Ngopi dari sini bisa. Oke, kemudian lanjut setelah APB bar itu ada ini koma dulu, bawahnya itu ada body ya. Oke, bodinya kita gunakan list view ya, berupa list atau tampilan. Kita bangun. Nah, ini ketika kita membangun sebuah list view, kita harus tahu dulu panjangnya. Tapi ini kan panjangnya kita belum tahu ini. Panjangnya berapa, karena datanya kan belum kita buat belum kita akses dari database. Ini saya kasih tanda tanya dulu karena ini belum jelas, nanti akan kita lanjutkan. Oke, bawahnya itu setelah item count atau jumlah data kita tambahkan namanya item builder. Karena disinilah nanti bentuk atau isi dari datanya. Kita buat semacam widget cut itu yang kotak-kotak itu ya. Elevation fungsi 8, kemudian jut atau anaknya atau isinya ya. Yang pertama itu list style, itu nanti isinya ada 2 ya nanti. Yang pertama adalah judulnya. Oke, judulnya kita isi berupa teks. Nah, ini isinya juga kita belum tahu ya, nanti mau kita isi apa. Nah, di sini kalau kita lihat database-nya kemarin isinya NIM, nama sama alamat ya. Oke, di sini berarti kita isi misalkan karena nanti ada namanya data ya, tapi ini belum kita buat. Data.i itu apa nanti membaca yang atas nih. Sorry, ini bukan i. Ini tadi yang ketik 1 ya, ini harusnya i. Oke, i nanti adalah indeksnya ya, indeks dari data, dimana data nanti berupa array yang didapat dari web service yang kita buat kemarin. Nah, dari data indeks ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya nanti mewakili mewakili jumlah datanya atau mewakili data mahasiswa. Kemudian di sini dotnya kita isi misalkan biasanya nama ya nanti. Jadi di data jutnya itu akan kita tampilkan title-nya berupa nama. Kita isi lagi style-nya kita gunakan text style, font size ya, misalkan 16. Nanti kalau kurang besar monggo dibesarkan sendiri, saya kira-kira aja. Font WIGHT ya, benar ya. Tuh kita isi font WIGHT
bold atau tebal, jadi nanti tulisannya title-nya itu tebal. Terus bawahnya berupa subtitle, title itu kita isi teks juga ya. Kemarin isinya ini nama, kita isi name aja ya, atau diisikan namanya sekalian juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ini misalkan kita isi langsung name gitu aja ya, data dalam kurung i titik name. Ada yang kurang nggak? Cukup ya. Oke, satu lagi itu ada namanya trailing, nanti dicek aja bedanya subtitle sama trailing apa. Ini juga kita isi teks. Ini misalkan kita isi alamat ya, alamat. Oke, seperti itu. Nah, yang tadi item count ini langsung saya isi aja data.length. Nah, karena ini tapi belum kita buat ya, datanya dari mana itu belum kita buat, karena tadi kalau dijalankan pun nanti ini masih error ya, karena ini belum ada variabel data. Ini tadi langsung saya ketik aja untuk ngira-ngira ya. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah apa namanya tampilan atau apa ya, data awal ya. Ini kita coba dulu aja. Misalkan kita coba buat data ya, ini sebagai variabel. Misalkan name ya. Ini nyoba dulu aja. Nanti kira-kira tampil enggak. Ini pakai koma ya. Nama misalkan Ari, terus alamat tuh Solo misalkan. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan ketika kita buat sebuah model data, kalau dibuat seperti ini nanti kita nggak bisa mengupdate-nya ya, karena ini nanti sifatnya statis. Kita bisa membuat namanya model atau kelas baru lagi, tapi nanti isinya itu mewakili dari atribut name, nama, dan alamat. Jadi data ini nanti juga belum bisa tampil di bawah ini. Nah, nanti di sini kita harus buat sebuah array ya. Buat sebuah array, di mana array itu nanti isinya lebih dari satu. Nah, ini kalau kita gambarkan kayak PHP itu ya, array kan seperti ini. Nah, tetapi karena kita bicara kelas ya, ini tidak bisa kita langsung tulis seperti ini tuh, nanti nggak bisa dibaca. Karena dia sifatnya masih statis, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, ini saya simpan dulu. Kita akan membuat satu kelas lagi, nanti kita gunakan untuk apa namanya, model ya, model dari data mahasiswa. Nah, untuk membuat model itu bisa kita buat apa namanya, satu file di sini atau berbeda ya. Tapi lebih baik berbeda ya, karena nanti bisa aja model itu dipanggil di file lain. Kalau di main kemarin kan saya jadikan satu ya. Nah, nanti kayak biodata mahasiswa ini nggak bisa dipanggil di tempat lain. Nah, kita buat satu lagi, new file. Ini nanti kita simpan, misalkan namanya mahasiswa underscore model dot sama ya. dot. Oke. Nah, di sini kita buat model kelas mahasiswa model. Nah,
Di sini tidak perlu extend apapun ya, karena memang dia berdiri sendiri. Yang kita gunakan nanti untuk deklarasi yang pertama atribut. Nah, ini kalau teman-teman kemarin belajar UML atau kelas diagram, ya di coding sama, hampir sama dengan ketika Anda belajar kelas diagram di materi UML. Nama, satu lagi tadi alamat ya. Oke, kemudian kita buat, ini saya kasih keterangan atribut ya, atribut. Terus kita buat namanya metode konstruktor ya, dimana metode konstruktor itu metode yang langsung dipanggil ketika kelas dijalankan. Nah, ciri-ciri metode konstruktor itu nama metodenya sama dengan nama kelasnya ya, seperti ini. Nah, ini kita buat atributnya, parameter ketika kita manggil kelas mahasiswa model, maka harus membawa nilai yang pertama NIM, kemudian yang kedua nama, yang ketiga adalah alamat. Nah, di sini jadi nanti ketika kita manggil mahasiswa ya berarti dalam kurung kita isi NIM-nya, kita isi namanya, kita isi alamat. Nah, this itu dia memanggil dirinya sendiri. Jadi this nama itu secara otomatis memanggil yang atasnya ini. This alamat juga memanggil yang atasnya ini. Oke, seperti itu. Terus ini titik koma ya. Kemudian kita akan membuat kayak pengkonversian ya, atau merubah format dari format JSON yang nanti dari web service kita sesuaikan atau kita parse ke dalam atributnya mahasiswa model. Nah, ada namanya factory ya, nanti kalau baca dokumentasi dari Flutter pasti ketemu nanti. From JSON ya. Jadi konversi dari JSON kita mappingkan. Map itu kayak kalau di PHP itu for each ya. Tipenya string, dynamic, JSON. Nah, kemudian kita parse atau kita masukkan ke dalam kelas mahasiswa model. Misal ini berarti saya enter biar enak dibaca. NIM ya, NIM kita isi dengan JSON. Jadi JSON ini membaca yang di sini. Ini mau diganti ABC ya boleh, tapi ini saya kasih nama JSON. JSON kita ambil NIM, biasanya sama, nama juga sama. JSON kita ambil nama, alamat JSON kita ambil alamat. Alamat. Oke, seperti itu. Nah, kita simpan ya. Kita simpan. Kita kembali yang ke mahasiswa tadi. Nah, di sini kita impor modelnya. Impor modelnya tadi namanya adalah mahasiswa model ya. Nah, nanti dengan seperti ini kita bisa menggunakan model itu sendiri untuk beberapa hal. Oke, namanya mahasiswa, tidak perlu paket ya, karena paket itu kan bawaannya Flutter. Mahasiswa model. Oke. Nah, disinilah nanti kita panggil modelnya. Tadi namanya mahasiswa model. Nah, yang saya maksud metode konstruktor di sini. Ini kan sebenarnya kita manggil metode konstruktor ya.
kita panggil method konstruktor dari masa model, di mana nanti membawa nilai NIM, nama, dan alamat. Nah ini kan otomatis ketika manggil masa model langsung harus diisi NIM, nama, alamatnya. Ini juga sama, ini diganti misalkan 2 Joko, kemudian Sragen. Oke, kita simpan. Nah, kemudian nanti kita coba dulu apakah ini bisa berjalan atau ada error atau tidak. Oh ya, ini dipanggil dulu di dalam main ya, hampir kelupaan. Sama di sini kita impor tadi apa tadi? Mahasiswa ya, mahasiswa dot. Oke. Nah, ketika manggil mahasiswa maka di sini yang kita ganti mahasiswa. Kita simpan. Nah, ini nanti error nanti. Oke, kemudian kita coba untuk running ya. Saya buka terminal dulu. Oke, cd dokumen kuliah. Saya besarkan dikit biar kelihatan. Kemudian cd pemrograman perangkat bergerak. Kemudian di folder my app. Kemarin apa? Flutter run ya. Oke, enter. Oh. Nah ini tempat saya. Bentar. Karena tempat saya itu biasanya minta di set ulang. Flutter. Oh ini. Bisa copy. Oke. Kita tunggu dulu ya. Nanti kalau ada error ya. Oh ini ada error. Oh enggak, di HP kan ada dulu. Masih menempel. Oh, no support device. Oh, nggak connect ya? Bentar. Kenapa tidak connect? Kita ulangi. Oh ini baru detect. Yang tadi nggak detect ya? Nah, ini ada yang error. Oh, salah ketik ya. Wah, tetap jalan. Mahasiswa baris 20. Oke, sambil wah ini gagal ya banyak.
Oke, tadi banyak salah. Mahasiswa baris 17. Kita buka aja mahasiswa baris 17. Oh, ini kurang titik koma ya. Kita simpan. Baris 17. Kemudian baris 20. Nah, ini enggak ada bintangnya ya. Kita simpan. Baris berapa lagi? Banyak banget ya. Oke, coba kita running lagi ya. Siapa tahu errornya berubah. Oke, masih ada salah lagi 38. 38. Oh ini. Hari yang salah apa nih? 38 kurang titik koma. Simpan. Kita coba jalankan lagi. Wah, masih error lagi. Ini apa ya? Extra missing extra. Baris, oh model baris yang mahasiswa baris 42. Baris 42. Nah, ini juga kurang titik koma. Kemudian baris model 19. Ini juga kurang titik koma. Simpan. Oke, kita running lagi. Kelihatannya udah nggak ada yang salah. Oke, tunggu aja. Kalau yang merah ini terkaitan apa grafiknya, biarkan dulu aja. Oke, ini sudah install. Apakah nanti kita panggil error atau tidak? Nah, udah muncul ya. Nah, di sini udah bisa tampil listnya. Oke, berarti codingnya tadi nggak ada masalah. Tapi ini kan datanya belum connect dengan web service ya. Nah, di sini berikutnya, oh tadi yang title di sini, yang subtitle di sini, terus ini yang apa tadi? Trailingnya ya. Oke, mungkin nanti bisa diubah-ubah monggo ya. Sementara gitu dulu, nanti kita bisa modif lagi. Yang penting ini bisa masuk dulu. Atau ini ditambahkan di sini ya juga nggak apa-apa. Yang penting bisa tampil dulu seperti itu. Tapi misalkan pengen dijadikan satu, bisa atau enggak? Kita coba. Trailingnya berarti nggak usah dulu ya. Ini kita hapus dulu aja. Tadi kan untuk nyoba trailingnya itu posisinya di mana. Kita pakai petik. Misalkan, nah di sini kita bisa pakai dolar dalam kurung awal. Kita tutup. Nah, ini sama dolar kurung awal. Tadi saya copy ya. Oke, petik. Di sini saya pakai strip.
atau nanti kalau pengen tambahin name gitu boleh ya, name terus ini alamat. Oke, kita simpan dulu, tekan huruf R, error atau tidak. Nah seperti ini ya, Ari, name, ada alamatnya. Oke, sampai di sini kita sudah bisa membuat list dari data mahasiswa.